Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang keistimewaan salat dalam Islam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan salat di dalam agama kita, agama Islam, sangatlah penting. Maka kita sebagai seorang muslim haruslah menjalankan ibadah salat tersebut. Bahkan salat yang wajib kita laksanakan sehari semalam itu ada 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Semua umat muslim yang mengaku dia beragama Islam, maka dia harus wajib melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan apapun, sampai pikirannya, hatinya sudah tidak ada lagi yang bisa digunakan. Bahkan ketika dalam suasana perang, kemudian ketika kita dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, maka kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu tersebut. Kemudian apa kedudukannya atau keistimewaan yang luar biasa di dalam salat kita? Yang pertama, salat itu bagian daripada tiang agama. Ya. Di dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amril Islamu", pokok perkara adalah Islam, wa amuduhus salatu, ya, tiangnya adalah salat, wa dzirwatu sanamihil jihadu, ya, dan puncaknya perkara adalah jihad. Jadi dasarnya kita dalam beragama Islam adalah menjalankan syariat Islam, dan tiangnya dalam menjalankan syariat Islam tersebut, dalam hidup beragama Islam kita harus memiliki tiang, yaitu adalah salat kita. Dan puncaknya terakhir adalah jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya makna berjuang di sini adalah berjihad di sini bukan bukan hanya berperang mengangkat senjata, tetapi jihad dalam belajar, jihad dalam bekerja, jihad dalam mencari nafkah, jihad dalam mendidik anak-anak kita di rumah. Itu bagian pula jihad fi sabilillah. Jika kita tidak sholat, maka sholat itu diibaratkan sebagai tiang. Apabila kita tidak sholat, maka yang terjadi rumah kita tidak bertiang, sehingga rumah tersebut tidak akan kokoh, bahkan atapnya akan rubuh. Begitupun dengan seseorang dalam beragama Islam, jika dia tidak sholat, maka agamanya, maka dirinya, maka dia akan menjadi orang yang dalam keadaan hancur keagamaannya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat adalah amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah. Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah", sesungguhnya ya perkara yang pertama kali dihisab al abdu bagi seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, min amalihi, tentang amaliyahnya, salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, jika dia salat dan salatnya baik, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan kesuksesan di akhirat nanti. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara, dan jika salatnya hancur,
solatnya buruk, solatnya tidak bagus, maka dia akan menyesal dan merugi di akhirat nanti. Ya, fa in taqasu min fariidatihi syai'un, ya. Kemudian jika ada kurang dari salat wajibnya, jika ada kekurangan dari salat wajibnya tersebut, ya, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba tersebut, nadharu, ya, lihatlah, ya, hal li ibadi min tatawwu', apakah hamba tersebut menjalankan salat sunnah yang lainnya di luar dari salat fardu, ya. Fayuk malu biha man taqasa minal fariidah thumma yakunu sairu amalihi ala dzalika, maka salat sunnah tersebut, salat tatawwu tersebut bisa menambal dan juga bisa memperbaiki salat kita apabila salat kita kurang sempurna. Jadi pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melaksanakan salat fardu, kemudian salat kita terasa kurang, ya, terasa kurang sempurna, maka sempurnakanlah salat fardu kita dengan salat sunnah. Ada qobliyah, ada ba'diyah, itu sebagai tambalan apabila salat kita tidak sempurna. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di dalam satu hadis tersebut bahwa amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah salatnya. Ya, salat sebagai tanda bagi seorang hamba apabila dia nanti dihisab, dia mendapat hisab yang baik atau hisab yang buruk. Terlihat sudah di dunia. Jika salatnya baik, salatnya istiqomah, salatnya terus menerus dia jalankan, maka itu tandanya dia akan menjadi orang yang beruntung di akhirat. Tetapi jika solatnya belentang-belentung, solatnya tidak istiqomah, bolong-bolong, dan banyak sekali yang tidak menjalankan solat selama hidupnya, maka pasti dan barang tentu dia akan masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka solat ini adalah amalan penting. Ya, pemirsa sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perkara terakhir yang hilang dari manusia adalah salat. Jadi begini pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa dikatakan hancur, dikatakan kafir apabila dia sudah tidak melaksanakan salat lagi. Karena salat itu bagian daripada tanda dia beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. La yunqadanna ural islami, tali ikatan Islam itu akan terputus, ya, urwatan, putus satu demi satu ikatan tersebut. Ya, kemudian fakullaman taqadat urwatun, setiap kali terputus, tashabbathan nasu billati taliha, ya, manusia bergantung pada tali berikutnya, billati taliha wa awwaluhunna naqsan al-hukmu, tali yang paling pertama kali terputus adalah meninggalkan syariat Islam, ya, wa akhiruhunna salatu, dan terakhir adalah tali salat. Jadi, ya, agama Islam itu diibaratkan dengan tali temali yang saling berkaitan. Di awal tali, jika tali kita terputus, masih ada ikatan kedua, ikatan ketiga, ikatan keempat, dan ikatan selanjutnya. Jika semua ikatan terputus, yang penting dia masih ada ikatan terakhir, yaitu ikatan yang dinamakan sholat. Jika dia tetap sholat, maka dia bisa dinamakan dan masih dinamakan orang yang Islam.
Tetapi jika sudah tidak salat, maka dia tidak dinamakan sebagai orang Islam lagi. Jadi pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya manusia tersebut jadi manusia yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia bermaksiat, berjudi, nauzubillah, kemudian tidak menjalankan zakat, kemudian tidak menjalankan ibadah haji, tidak berbuat baik, kikir, pelit, sum'ah, khianat dan lain sebagainya, ya, dia masih dikatakan sebagai umat Islam. Walaupun dia menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jika dia tetap salat, maka dia masih dikatakan sebagai agama Islam, sebagai orang Islam. Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Islam akan masuk surga, termasuk yang tadi, yang zalim, yang durhaka, yang bermaksiat kepada Allah, tapi dia tetap salat, ya, maka dia tetap beragama Islam dan tetap nanti masuk surga walaupun nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, salat adalah wasiat terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, beliau berwasiat kepada umat dengan 3 hal. Yang pertama, wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam, ya, adalah as-salah, ya, salatlah. Ya, di dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika itu baginda Rasulullah berwasiat di hari-hari terakhirnya dengan sabdanya baginda Rasul, as-salata wa ma malakat aymanukum. Jagalah salatmu, dan jagalah budak-budak kalian, jagalah orang-orang yang bekerja di antara kamu. Ya, pemirsa sedikit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking urgenitasnya, saking pentingnya salat di dalam agama kita, maka baginda Rasulullah di akhir hayatnya, baginda Rasulullah mengucapkan wasiat untuk melaksanakan salat. Jagalah salat kita, jagalah salat kita, jagalah salat kita. Wasiat kedua baginda Rasulullah adalah an-nisa. Jagalah wanita, jagalah wanita, jagalah wanita. Dan yang terakhir, ummati, jagalah keutuhan umat, jagalah keutuhan umat, jagalah keutuhan umat. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menjalankan 3 wasiat baginda Rasulullah tersebut, maka umat Islam akan senantiasa menjadi umat yang hebat, umat yang luar biasa, dan insya Allah umat Islam akan menjadi umat yang rahmatan lil alamin jika dia melaksanakan 3 hal: jaga salatnya, jaga para wanita, dan jaga persatuan umat Islam. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang melalaikan dan malas-malasan dalam menunaikan salat. Apabila ada orang yang malas, tidak mau melaksanakan salat, atau dia salat tapi karena terpaksa, maka ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang tersebut dengan surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Ya. Wa huwa khadi'uhum. Ya, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Jadi yang dimaksud menipu orang munafik ini, apa yang dia ucapkan, apa yang dia jawantahkan dari mulutnya, tetapi hati dan perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Termasuk itu adalah orang munafik. Wa idza qamu ila salati. Apa tandanya orang yang munafik dan
yang menipu Allah dan Allah akan balas tipuannya tersebut. Yang pertama, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika dia salat tetapi salatnya dengan mereka berdiri salatnya dengan malas-malasan, ya. Yuraunan nas. Bahkan yang kedua, ketika dia melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah yang lainnya, yura'unan nas, dia bermaksud ria dengan sholatnya, dia bermaksud ria, sombong dengan amal ibadahnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan yang ketiga, dia tidak menyebut Allah kecuali sedikit saja. Artinya dia jarang sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak melaksanakan salat, meninggalkan salat dan bahkan melaksanakan salat tapi salatnya malas-malasan, tapi salatnya karena ria, tapi salatnya tidak mengingat Allah, maka dia akan diancam sebagai orang munafik, sebagai orang yang jauh dari agama Allah. Bahkan orang munafik itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya tempat orang munafik itu adalah keraknya neraka. Jadi bagi orang yang munafik, orang yang menjalankan ibadah tapi karena malas, menjalankan ibadah salat karena ria, menjalankan salat tapi tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan ditempatkan di dalam api neraka sebagai orang yang munafik, fiddarkil asfali minan nar. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah berikutnya ada sekitar 11 keutamaan salat, kita akan bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.